Gedoran lagi terjadi di daerah Azizia malam ini 27 Mei 2024 sampai pintu sampai sobek dicongkel polisi. Ini dia lihat, kita lihat ini. Karena visanya itu non haji atau mungkin di sini kedapatan visanya itu visa ziarah. Jadi semua di sini saya kan sudah bilang di video sebelumnya itu karena satu masalah dikit dan semua kena imbasnya itu karena kemarin ada jemaah umroh yang memang mau menetap di sini untuk berhaji, akhirnya apa, yang visa ziarah, yang visa yang di sini semua nggak terlalu ketat, sekarang diperketat, super ketat malahan. Poinnya satu dari sini, dibilang kucing-kucingan, mereka ditampung di sebuah rumah ataupun di sebuah hotel atau apapun itu, idar ataupun apalah terserah. Permasalahannya mereka di situ ngambilnya dengan uang segitu, mereka tidak bisa beli tasreh haji. Karena saya bilang di video di awal, tasreh haji itu antara kisaran 3.000 real sampai 10.000. Kalau 10.000 berarti 42 jutaan harus digelontorkan lagi begitu. Ya kan? Muncul pertanyaan, Mas Bro, gimana tentang informasi haji menjadi tidak sah kalau berangkatnya tidak menggunakan visa haji? Coba kita renungin bareng-bareng. Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi, dia menjadi pekerja di restoran kah, supir kah, terus kemudian visa yang digunakan adalah visa amil. Saling menyalahkan, toh semua niatnya dari Indonesia ke sini itu niatnya semua ingin haji, bukan niat mau ngapain di sini, hanya ingin haji karena memang visa haji di Indonesia dari Indonesia itu terlalu lama dan panjang antriannya, makanya ini alternatif. Coba itu jembatan dibentangkan secara luas dan panjang, maka nggak akan ada seperti ini. Mungkin visa ziarah ini nggak akan laku jika daftar tunggunya masih di atas normal. Ini udah di abnormal, udah di atas normal. Karena apa? 30 tahun. Bayangin kalau umurnya nggak sampai pada waktu itu. Mereka nunggu ngumpulin rupiah demi rupiah untuk bisa berhaji, akhirnya nggak nyampe. Terus hajinya harus jadi haji badal. Kan itu kan di sini yang dosa siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Faris Alfian. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan yang maha kuasa selalu ya. Teman-teman semua, kembali saya mengabarkan, bukan mengada-ngada, ini memang terjadi di Arab Saudi sekarang, sangat ketat dan sangat super ketat sekali, khususnya di daerah Mekah yang saya tinggalin saat ini. Teman-teman semua, pada saat-saat ini pula haji reguler dari Madinah itu akan masuk ke Mekah kan. Artinya di sini memang semuanya dikhususkan untuk mereka yang memang punya tasrih haji atau punya visa haji resmi dari Indonesia tentunya. Saya bikin video ini buat teman-teman semua yang memang niatnya berhaji, walaupun mungkin ada visa di luar haji ataupun visa yang di luar Kementerian Agama Indonesia. Targetnya di sini teman-teman, kenapa ya saya bilang ketat, itu targetnya semua visa yang non haji itu harus keluar dari Arab Saudi. Bukan hanya itu, untuk ekspatriat pun yang kedapatan ikamahnya itu bukan ikamah Mekah, itu harus keluar dari Arab Saudi keluar dari Mekah maksud saya. Yang ikamahnya itu makan isdarnya itu bukan di Mekah, itu harus keluar juga dari Mekah untuk saat ini. Kita akan lihat video berikut apa maksud saya yang saya ingin sampaikan bagi teman-teman. Ini dia teman-teman. Gedoran lagi terjadi di daerah Azizia malam ini 27 Mei 2024 sampai pintu sampai sobek dicongkel polisi. Ini dia, lihat, kita lihat ini. Ya Allah. Kalau lihat komentarnya, semoga semuanya jemaah terlindungi. Amin. Begini saya menyikapi ini. Ini kan karena visanya itu non haji atau mungkin di sini kedapatan visanya itu visa ziarah. Jadi
semua di sini saya kan sudah bilang di video sebelumnya itu, karena satu masalah dikit dan semua kena imbasnya itu, karena kemarin ada jemaah umroh yang memang mau menetap di sini untuk berhaji, akhirnya apa, yang visa ziarah, yang visa yang di sini semua nggak terlalu ketat, sekarang diperketat malahan. Padahal dulu di tahun 2023 nggak seperti ini amat itu. Memang nggak ketat juga, cuman nggak gini-gini amat itu. Dan juga dikarenakan oleh Kementerian Menteri Agamanya Yakut Khalil sudah mengimbau tidak diizinkan haji yang di luar visa non haji. Pada puluhan orang tertahan di Mekah karena gunakan visa ziarah saat musim haji. Nah ini teman-teman, ini ada video yang kemarin mungkin ya ketangkapnya itu, yang semua ditangkap di daerah mana itu, kalau tidak salah di Aziziyah juga, ataupun yang kemarin diangkut dari visa katanya sih di daerah, kalau tidak salah di daerah mana, Biban atau yang mana itu di sini. Itu semua ditampung seperti ini teman-teman. Semua ditampung seperti ini. Ini biasanya sih ada dua alternatif gitu. Ini kan mungkin masih bisa visa ziarah. Maksudnya ini kan visanya masih berlaku, artinya masa berlakunya itu masih lama, itu selama 3 bulan. Ini mungkin ada dua alternatif itu. Biasanya sih dikeluarkan dari Mekah, entah dikeluarkan kemana, tapi jangan sampai masuk ke Mekah begitu. Tetapi kedua, mungkin alternatif kedua itu mungkin diloloskan untuk bisa berhaji. Cuman mereka itu semuanya tidak bisa masuk Saudi lagi selama jangka 10 tahun. Itu biasanya sih. Atau denda yang 10.000 rial itu mungkin akan dikenakan gitu. Tapi kalau untuk denda kayaknya 10.000 rial itu sekitar 42 jutaan itu kayaknya susah gitu untuk bayarnya gitu. Mungkin dua alternatif ini yang kemungkinan besar ya, dikeluarkan dulu dari Mekah, nanti bisa nanti bisa masuk Mekah lagi setelah habis haji, mungkin seperti itu. Yang kedua mungkin bisa diloloskan, tetapi mereka disidik jari, terus habis itu nggak bisa masuk Mekah atau masuk Mekah lagi, entah untuk umroh atau untuk ibadah lainnya itu selama 10 tahun. Mungkin seperti itu nih teman-teman. Kalau melihat seperti ini saya kasihan, ada sedikit renyuh di hati ada, karena mereka dari Indonesia, walaupun mereka dengan visa ziarah itu, mereka dengan biaya loh teman-teman. Mereka berangkat haji ke Arab Saudi, berangkat niat haji ke sini, karena walaupun pakai visa ziarah, artinya mereka karena memang daftar tunggu untuk bisa berhajinya itu sekarang 25 sampai 30 tahunan. Bayangin itu jika Indonesia ada alternatif lain gitu kan, jemaah haji tiap tahunnya itu banyak gitu. Menurut saya gitu, kenapa nggak mereka di daftar tunggunya itu nggak dipersempit atau dipercepat gitu, selama 5 tahun kayak 10 tahun gitu. Kalau 30 tahun, 25 tahun, 30 tahun itu terlalu lama bagi kami gitu. Makanya banyak orang itu mengambil jalan ini untuk bisa hajian, untuk bisa masuk ke Mekah, untuk bisa berhaji. Di sini kita nggak menyalahkan mereka yang pakai visa ziarah. Toh memang di Indonesia ini bukan nggak ada kuota, tapi memang di daftar tunggunya yang terlalu sangat amat panjang banget gitu ya. Nah, datang visa ziarah untuk alternatif ini, mereka masuk Mekah. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya memang visa ziarah nggak seperti ini. Tahun ini memang semua digelontorkan, semua banyak visa ziarah itu di Indonesia itu turun banyak gitu. Makanya di Arab Saudinya visa ziarahnya dengan visa regulernya kayaknya kebanyakan visa ziarahnya, dikarenakan daftar tunggu haji reguler itu lama. Di sini makanya kita nggak mau menyalahkan visa ziarah gitu, nggak mau menyalahkan, karena semua visa ada kendalanya masing-masing gitu. Semua visa ada kendalanya masing-masing.
Gerebekan di Mekah awali, guys. Mohon hati-hati. Ada di penampungan, mau di hotel lagi musim gerebekan visa ziarah, bisa diangkut juga sama Bang Jago. Coba lihat ini. Ini bisnya udah bis yang dikhususkan untuk mereka yang kedapatan mungkin tidak punya ikamah atau ikamahnya mati atau intahi, ataupun mereka yang ikamah bukan Mekah gitu. Itu biasanya sih kalau untuk ikamah bukan Mekah tetapi ikamahnya masih hidup, itu dikeluarkan, diturunkan, itu dibuanglah ke daerah Jumum gitu. Kalau di luar Jumum itu, di luar Mekahnya, mungkin kalau saya dengar seperti itu. Kalau kita amati, sepertinya hampir semua jenis visa memiliki kendala dan persoalan. Pertama, visa haji, di mana visa ini diperuntukkan untuk jamaah yang berangkat haji dengan reguler atau ONH+. Kendalanya di mana? Di masa tunggu. Haji reguler nunggunya kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 tahun. Biayanya sekitar 50 jutaan. Itu daftar tunggunya, maksud saya yang saya bilang dari tadi. Daftar tunggunya ini sangat amat lama dan panjang banget. Coba Kementerian Haji pikir-pikir, mereka semua bukan nggak mau berhaji, nggak semua itu punya uang. Karena sekarang kenaikan haji, kenaikan uang haji itu naik dari, kalau tidak salah dulunya 35 jutaan untuk biaya pemokokan semua itu, atau biaya fullnya. Nah, sekarang naik ke 50 jutaan. Tetapi di sini kan masih banyak mereka yang mampu. Gitu, yang mampu. Ya kenapa nggak dikeluarin semua aja? Kenapa harus nunggu 25 tahun? Ya kan? Ini masalahnya, kenapa visa ziarah numpuk di Arab Saudi. ONH Plus masa tunggunya 5 sampai dengan 7 tahun. Biayanya sekitar 13.000 dolaran. Atau kalau kita rupiahin berkisar 200 jutaan. ONH Plus itu artinya seperti Haji Plus ya. Itu 250 jutaan segitulah. Tapi lihat ini teman, ini poinnya nih. Yang kedua adalah visa furodah. Visa ini adalah undangan dari kerajaan. Kemudian diberikan kewenangan kepada pihak travel untuk menjadi operator atau penyelenggara keberangkatan hajian. Kendalanya apa? Satu, dari sisi harga. Yang saya dengar untuk visanya aja itu berkisar 10.000 dolar. Dua, visa ini tidak bisa diprediksi kapan terbitnya. Sehingga banyak memunculkan rasa galau dan rasa dilema dari para owner travel. Itu kalau untuk visa furodah itu dalam visanya aja, dari visanya aja itu 10.000 dolar. Kalau dikuruskan ke rupiah banyak banget itu biaya visanya doang. Tetapi daftar atau kapan terbitnya itu yang tidak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, nggak semua mampu untuk beli visa furodah, kecuali memang mereka yang crazy rich ataupun mereka yang punya uang. Nggak semua mampu loh di sini. Yang galau bukan hanya owner travel, tapi juga jamaahnya. Kalau travel ini tentu galau karena bersiap dengan segala resiko manakala visa itu tidak terbit. Namun hotel dan pesawat sudah harus di-booking. Yang ketiga adalah visa umal atau visa amil atau amil musim. Visa ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mau bekerja di Saudi. Kalau itu saya, Mas, amil musim itu saya di sini bekerja di sini. Saya biasa berangkat tiap tahun sih, cuman ya nggak terlalu ketat seperti ini, Mas. Cuma kendalanya kita harus punya relasi atau rekanan di sana. Iya. Menjadi kafil atau juragan. Yang keempat, ada yang namanya haji ekspatriat. Ini kendalanya cuma ribet ngurusnya. Jadi si jamaah mesti berangkat umroh dulu atau ke Saudi dulu untuk mengurus igomah. Kemudian baru nanti bisa
ikut menjadi peserta atau jamaah haji ekspatriat. Yang kelima, ada visa multiple. Ini yang kelima nih. Kita dengar visa multiple ini semacam visa ziarah kan, multiple itu juga. Biasa dikenal dengan ziarah. Visa ini lebih jelas kapan terbitnya. Cuma kendalanya banyak masyarakat sekarang ini nggak berani pakai visa tersebut karena ditakut-takutin nanti nggak bisa masuk Arafah, nanti kucing-kucingan. Padahal sudah mulai banyak sekali travel yang menggunakan visa multiple untuk memberangkatkan jamaah pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Ketika jamaah sudah sampai di Arab Saudi, nanti diurus tasreh dan izin hajinya. Terus Iya Mas, iya. Saya ngerti. Visa ziarah atau multiple, jikalau memang ingin beli secara resmi, tasreh hajinya itu nggak apa-apa beli itu. Nah pertanyaannya di sini, kan visa multiple itu bisa di perorangan ya. Maksudnya ada oknum atau ada seseorang yang bisa memberangkatkan secara visa multiple, diberangkatkan ke sini dengan biaya yang mungkin relatif agak sedikit nggak seperti visa furodah yang sampai 200 jutaan atau visa haji plus gitu. Kan biasanya 250 jutaan kalau visa furodah atau haji plus, maaf ini kelabakan. Nah, tetapi di sini visa ziarah itu berkisaran di antara 120 jutaan, ada yang ngambil 85 juta, ada yang ngambil 80, tergantung. Tetapi di sini permasalahannya begini, mereka di sini apa yang saya ambil poinnya satu dari sini, dibilang kucing-kucingan, mereka ditampung di sebuah rumah ataupun di sebuah hotel atau apapun itu, idar ataupun apalah terserah. Permasalahannya mereka di situ ngambilnya dengan uang segitu, mereka tidak bisa beli tasreh haji. Karena saya bilang di video di awal, tasreh haji itu antara kisaran 3.000 real sampai 10.000. Kalau 10.000 berarti 42 jutaan harus digelontorkan lagi begitu. Ya kan? Bayangin, ngambil mereka ngambil dari Indonya 120 juta, terus beli tasrehnya 42 juta, 80 juta sisa gitu. Sisa belum bayar rumah, ya kan? Belum bayar makannya, belum bayar cateringnya, ya kan? Dari mana? Ya mau tidak mau mereka kucing-kucingan, dan sekarang visa ziarah di sini lagi diuber-uber sama kepolisian Arab Saudi. Itu masalahnya, lagi diuber-uber banget ini. Muncul pertanyaan, Mas Bro, gimana tentang informasi haji menjadi tidak sah kalau berangkatnya tidak menggunakan visa haji? Coba kita renungin bareng-bareng. Ada orang, iya sih, ada yang bilang haji kalau di luar visa non haji itu tidak sah dan dibatalkan. Itu kita dengerin nih. Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi, dia menjadi pekerja di restoran kah, supir kah, terus kemudian visa yang digunakan adalah visa amil. Ada lagi orang Indonesia yang kemudian ada di Arab Saudi untuk belajar atau kuliah. Tentu visanya adalah visa pelajar. Ketemu musim haji, dia mengurus tasrehnya untuk bisa ikut wukuf di Arafah. Pertanyaannya, apakah hajinya tidak sah? Karena bukan menggunakan visa haji. Mereka sampai di sana menggunakan visa amil dan visa pelajar. Kalau kita, saya simpulkan nih di sini teman-teman. Mungkin di sini gerebekan sudah merajalela. Mungkin di sini semua diuber-uber antara visa ziarah dan visa umroh yang masih tinggal di sini, itu umroh menetap gitu di sini, atau sandal jepit itu masih ada di sini. Cuman permasalahannya di sini nggak bisa saling menyalahkan. Toh semua niatnya dari Indonesia ke sini itu niatnya semua ingin haji. Bukan niat mau ngapain di sini, hanya ingin haji. Karena memang visa haji di Indonesia, dari Indonesia itu terlalu lama dan panjang antriannya. Makanya ini alternatif. Coba
Coba itu jembatan dibentangkan secara luas dan panjang, maka nggak akan ada seperti ini. Mungkin visa ziarah ini nggak akan laku jika daftar tunggunya masih di atas normal. Ini udah di abnormal, udah di atas normal. Karena apa? 30 tahun. Bayangin kalau umurnya nggak sampai pada waktu itu. Mereka nunggu ngumpulin rupiah demi rupiah untuk bisa berhaji, akhirnya nggak nyampe. Terus hajinya harus jadi haji badal. Kan itu kan di sini yang dosa siapa? Coba yang dosa siapa? Kan kemarin udah di video sebelumnya saya bilang itu visa haji itu ada, cuman mandeknya itu kemana? Semua cari makan doang. Ya, semua pada cari makan, mentingin perutnya sendiri. Ya. Sekarang kita salahin visa ziarah di sini. Kalau pakai visa ziarah nggak jadi batal, nggak hajinya nggak sah. Lah, mau nyalahin visa ziarah gimana? Lawang nggak untuk berangkat hajinya terlalu lama. Ya. Jadi saya nggak mau ini ngomong terlalu panjang lebar, udahlah. Kita doakan yang terbaik buat kita semua, untuk mau yang visa ziarah kayak mau visa apa kayak terserah, yang penting semuanya niat haji lillahi ta'ala, mengharap ampunan Allah ta'ala. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.